Selamat datang kembali sahabat channel Robinstad. Kali ini kita akan membahas tentang analisis cluster. Nah, analisis cluster atau terkadang disebut dengan analisis gerombol adalah suatu metode dalam analisis multivariat yang dimasukkan di dalam analisis deskriptif karena tidak mengandung unsur hipotesis dan biasanya hasilnya tidak unik. Analisis cluster ini bertujuan mengelompokkan unit-unit berdasarkan kemiripan, baik kemiripan jarak maupun kemiripan korelasi antar variabel, sehingga nanti yang digerombolkan atau diklasterkan bisa unitnya, bisa variabelnya. Ada berbagai jenis kedekatan jarak yang dapat digunakan, yaitu jarak Cartesian, Mahalanobis, jarak blok Mahakam, blok Chebyshev, dan lainnya. Pada umumnya, analisis cluster ini dibagi dua kelompok, yaitu kelompok analisis metode hierarki dan metode non-hierarki. Metode hierarki ini juga nanti ada berbagai sub-sub metodenya, yaitu bisa menggunakan metode single linkage, average linkage, compact linkage, dan lainnya, yang akan membentuk cluster maksimal sebanyak jumlah dari objek. Nah, sedangkan pada metode non-hierarki, ini dibagi lagi nanti menggunakan K-means dan K-median. K-means berdasarkan nilai rata-ratanya, tetapi terkadang jika terdapat banyak data outlier, nah, dia sangat sensitif dengan data yang outlier, sebaiknya menggunakan yang K-median. Nah, di dalam yang non-hierarki, kita dapat menentukan sendiri berapa jumlah cluster yang akan kita bentuk. Tentunya saja berdasarkan teori yang ada atau didahului dengan analisis cluster hierarki sebelumnya. Nah, analisis cluster hierarki ini secara umum dibagi dua lagi, yaitu yang bersifat defisit maupun aglomeratif, ya, agglomeration. Agglomeration itu kita membentuk semua dulu. Jadi kalau ada 10 observasi dari 10 baru kita pecah-pecah nanti ya. Jadi dia masing-masing dianggap sendiri, kemudian nanti akan membentuk menjadi 9, 8 dan menjadi satu cluster utuh. Sebaliknya defisit dari semuanya dianggap satu, baru nanti dia akan dari dianggap semuanya sendiri satu, kemudian dipecah menjadi 2, 3, dan seterusnya menjadi klaster tersendiri masing-masing dianggap satu. Nah, yang diperlukan di dalam analisis klaster ini kita lihat terkait dengan satuannya. Jika satuannya itu atau datanya itu sangat beragam, ya, sangat hetero sekali gitu, kita bisa menggunakan nilai standar dari datanya. Sebagai contoh, misalkan datanya satu dalam satuan persen, satu lagi dalam satuan juta, satu lagi dalam satuan kilo, sehingga variasi datanya itu sangat rentan kalau digunakan di analisis cluster, sehingga kita menstandarkan datanya. Ya, baiklah, kita akan mencoba menggunakan analisis cluster ini nanti ketika digunakan satu jenis data misalkan semuanya datanya adalah data binary, data semuanya kategorik. Nah, kita menggunakan cluster yang kategorik. Tapi kalau datanya semua numerik, ya kita gunakan cluster yang numerik. Nah, itu disebut dengan namanya one step cluster. Tetapi kalau campuran, ada datanya yang berbentuk numerik, ada yang berbentuk kategorik atau binary, maka kita menggunakan namanya two step cluster. Ya, sebagai contoh, kita akan mengelompokkan kabupaten kota di Bali ya dengan sosial ekonominya, yaitu dari sisi IPM, Gini, kemiskinan, dan TPT ya. Nah, oke, kita akan mencoba untuk bagaimana kita mengklasterkan dari kabupaten kota ini ya. Oke, ini sintaksnya ya, cluster, kemudian nama metodenya apakah single linkage atau menggunakan compact linkage, kemudian nama-nama variabelnya. Oke, kita coba datanya kita buka statanya, kemudian oke, kita ambil datanya untuk analisis cluster, data analisis cluster ini ya. Oke, kemudian kita di sini ada datanya. Kita lihat datanya ini kabupaten kota, IPM, kemiskinan, dan seterusnya ya. Sebelum kita ini karena satuannya beda-beda, ini sampai ratusan, ini cuma 0, ya, di bawah 1 gini rasio yang PDRB-nya ribuan misalnya atau jutaan, kemiskinannya cuma sampai 10 paling tinggi misalnya, ya kita menstandarkan datanya. Caranya adalah kita membentuk datanya ya seperti ini, namanya membentuk nilai standar dari data ya. Nah, sintaknya seperti ini. Nah, dia agent nilai Z, itu nilai standar dari kemiskinan adalah standar dari kemiskinan IPM, dan seterusnya. Oke kan. Nah, ini udah terbentuk nilai standarnya.
masing-masing sudah distandarkan. Kemudian kita untuk analisis cluster tinggal dari sini statistik, kemudian pilih yang multivariate analisis, pilih yang cluster analisis, cluster data. Nah, di sini ada k-means dan k-median ini untuk yang tadi non hierarki yang sudah kita tentukan jumlah klasternya. Sementara di sini yang jenis-jenis yang non hierarki ya. Kalau misalkan kita pakai single linkage, nah tinggal kita masukkan saja variabel-variabelnya apa saja, z ini, z ini, z ini, z ini, z ini gitu ya. Oke, kemudian mau pakai jenisnya apa? Ini kalau yang continuous semua, kalau ini ada yang data binary semua, kalau ini campuran, ini yang two step cluster tadi. Ini kena kita continuous ya. Kemudian kita mau jenis jaraknya apa? Ada Euclidean dan lainnya gitu ya. Nah, kalau kita mau menggunakan sintaks sama saja tinggal pakai seperti ini. Jadi dia metodenya kita menggunakan single linkage ya, tinggal kita pilih cluster metode single linkage, jenis ininya measure-nya L2 itu apa namanya, L2 itu artinya menggunakan yang ini L2 Euclidean ya, Euclidean. Nah, kemudian tadi kita mau kasih nama di dalam klasternya. Nah, tinggal kita di sini sama saja kita bisa bentuk sintaksnya ya, nilai-nilai Z. Nah, sudah ada. Kemudian ini len capcode ya. Jadi nama dari ininya adalah capcode. Nah, di sini namanya dari capcode ke kabupaten kota. Tinggal kita oke-kan. Oke, di sini sudah ada capcode-nya. Karena sudah ada, kita kasih nama misalkan cluster. Ya. Oke, dia akan terbentuk. Nah, ini ada cluster ID ya. Jadi sudah ada cluster ID, tinggal kita sekarang untuk melihat klasternya jadi klaster berapa dia ya, kan kita akan membentuk. Nah, kemudian untuk melihatnya di dalam yang non hierarki, yang hierarki ini kita bisa menggunakan dendrogram. Dendrogram namanya untuk melihat klaster mana yang terbentuk. Jadi di analisis cluster pilih yang post clusternya, kita pilih dendrogramnya. Ini kan sudah ada cluster analisisnya yang cluster, tinggal kita oke-kan saja. Nah, akan terbentuk dendrogramnya. Oke. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kita ada sebanyak 9 cluster ya. Kalau mau 9 cluster berarti sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mau bagi 2 cluster, berarti si cluster ini, si nomor 3 ini kalau nggak salah ini Kota Denpasar berbeda sendiri dengan yang lainnya. Kalau kita bentuk 3 klaster, berarti ini sendiri si 3 dengan si 9 ya. 3 dengan 9, kemudian ini jadi satu klaster ya. Ini kalau nggak salah Denpasar, ini Badung, Kabupaten Badung ya. Nah, ini yang sendiri digabung seperti itu. Nah, kita udah tahu nih setidaknya memang dia punya karakteristik sendiri ya. Jadi kita tinggal buat yang sekarang yang si non hierarkinya. Kita sudah ancang-ancang misalkan berdasarkan teori dia menggunakan 3 klaster ya. Nah, ini tinggal masukkan yang klaster, kita pilih misalkan untuk k-means ya. Kita pakai k-means. Nah, variabelnya sama aja yang kita gunakan ya. Oke, di sini kita mau membentuk tadi variabel-variabel ini ya. Kemudian kita kasih misalkan banyaknya klasternya, di sini kita bisa pilih sekarang cuma 3 klaster ya. Oke kan. Nah, di sini nama klasternya yang ini ya. Nah, jadi bisa kita lihat dia masuk klaster ke berapa. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada klasternya 1 ya, ada 3, 4, 5, klaster 2 ada 3, klaster 3 yang cuma 1 anggotanya ya. 3 itu Badung, 9 itu Kota Denpasar ya. Badung sendiri, dia agak sendiri. Kalau kita lihat di sini, kalau kita mau pakai tab ya, tab tabulasi maksudnya. Nah, ini tinggal klik aja ini berapa anggotanya. Nah, ini masing-masing ya. Jadi di klaster 1 ada 5 anggota, 2 ada 3 anggota, dan 3 ada 1 anggota. Nah, kemudian di dalam yang non hierarki ini kita bisa melihat bagaimana nilai dari masing-masing untuk nilai melihat karakteristik variabelnya ya. Jadi kalau kita lihat ini tab stat, nilainya berdasarkan klaster yang sudah dibentuk. Nah, berdasarkan klaster yang sudah dibentuk, misalkan kita by klaster yang 3 tadi, berdasarkan ini tadi. Nah, ini kita masukkan ya klasternya yang terbentuk tadi. Nah, dari sisi rata-ratanya. Oke kan saja. Nah, ini kalau kita lihat nilainya yang positif,
artinya dia nilainya di atas rata-rata. Kalau negatif artinya nilainya di bawah rata-rata. Nah, si klaster 3 ini ya, klaster 3 ini, nah dia memiliki IPM yang tinggi dibanding dengan yang lain, tetapi kemiskinan yang terendah. Nah, berarti dia IPM-nya tinggi, kemiskinannya rendah, tapi ketimpangannya juga masih tinggi gitu. Penganggurannya yang paling rendah dan pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Hanya masalahnya ada di ketimpangan ya. Kemudian kita bisa juga melihat namanya lanjutan dari sini adalah analisis B-plot ya. Jadi B-plot itu untuk melihat menganalisis bagaimana menyajikan secara grafik ya. Secara grafik nanti melihat kedekatan dari si variabel-variabel penelitian kita gitu. Jadi kalau analisis B-plot itu sama saja, jadi kelanjut itu hanya menggambarkan saja dari kondisi data kita ya. Jadi B-plot analisis. Nah, variabel yang digunakan apa saja? Nah, variabel yang digunakan adalah tadi nilai Z-nya, misalnya biar adil, nilai Z-nya, nilai standarnya. Oke, itu 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian identifikasi observasinya by grouping siapa nih? Nah, tadi si Kapcode ya kan? Nah, tinggal kita oke kan. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Nah, yang kedekatannya nih lihat nomor 3 nih, dia agak jauh sendiri nih, ya kan? Yang warnanya ini. Nah, ini dia Kabupaten Badung ya. Dia memiliki PDRB-nya dan IPM-nya yang tinggi ya. IPM PDRB-nya tinggi dan kemiskinannya paling jauh. Nah, yang dekat-dekat dengan kemiskinan ini si 7 ya dengan si 6 ya ini ya, si Kabupaten Bangli misalnya. Nah, yang bagus-bagusnya di sini, tapi hanya masalah si 3 ini adalah si gininya. Yang paling tinggi gininya itu si nomor 9 nih. Si kota Denpasar ya. Jadi dia gininya ketimpangannya cukup besar di sana, maklum karena memang ini adalah kotanya ya, ibu kota ya. Di ibu kota ketimpangannya cukup tinggi ya antara tingkat pendapatan tinggi dengan pendapatan yang rendah. Mungkin itu untuk analisis cluster dan B-plot. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.